Ini tertangkap itu kita harus dibogol ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cik Ronron. Cik tahu tapi Cik selalu. Nah, di sana kebetulan Cik Ronron itu lagi ada di salah satu minimarket di Kuitmat, Pak, di Jalan Kalimantan Makmur. Nah, datangan Cik Ronron sini nih pengen nanya-nanya tentang Satpam. Kebetulan lagi ada Pak Satpamnya di sana lagi piket. Kita tanya-tanya mungkin ada ulasan Satpam gimana tentang atribut atau tentang pelayanan, lagi banyak hal lah yang kita tanya. Mungkin ada di sana kan makin ragu nih, masih ragu untuk masa Satpam gimana, kita tanya nih. Oke, jangan kemana-mana, masih tetap di channel Cik Ronron. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Cik Ronron. Nah, di sana mungkin malam ini Cik Ronron ada di salah satu supermarket Kuitmat, tepatnya di Jalan Kalimantan Makmur. Nah, kebetulan Cik Ronron mampir ke sini masih pengen nanya-nanya tentang Satpam itu gimana. Kemarin kebetulan video sebelumnya Cik Ronron sudah nanya sama Pak Agus Satpam itu seperti apa. Mungkin banyak hal juga tentang Satpam. Mungkin Cik Ronron bertanya sama si Pak Nando. Nah, kebetulan di sebelah saya ada Pak Nando nih, kebetulan Satpam di sini. Nah, sebelum kita nanya-nanya tentang Satpam, kita sapa dulu Pak Nando. Oke Pak Nando, selamat malam. Selamat malam. Maaf Pak Nando, lagi corona nih, kita seperti sapa Pak Nando. Saling mengerti aja kita, mengerti Pak Nando ya. Nah, di sana mungkin Cik Ronron bakal berapa pertanyaan lah untuk tanya jawab untuk Pak Nando ini, mungkin tentang Satpam juga nih. Nah, oke Pak Nando, kita mulai Pak Nando. Iya. Cik Ronron pengen nanya nih, sebelum nanya yang lebih jauh mungkin kebanyakan Cik Ronron bertanya, mungkin selama ini Pak Nando gimana nih tugas jadi Satpam, udah berapa lama di sini? Untuk bertugas saya sudah setahun setengah sih, Ron. Setahun setengah. Jadi itu baru jadi Satpam langsung tugas, atau sebelum Satpam itu kerja di mana? Iya, kemarin sebelum sempat bekerja masih nganggur. Masih nganggur, Ya. sebelum jadi Satpam nganggur. Terus apa itu udah ada peluang untuk jadi Satpam, seperti apa itu Pak Nando? Karena itu keinginan diri sendiri sih, Ron. Oh, keinginan diri Iya. sendiri. Apa udah? Melihat ada pendidikan buka kan untuk Diksar Untuk namanya. Diksar, Iya. Pak Nando ngikut Diksar Iya. Itu kenapa Pak Nando bisa, apa udah ada jadi diri itu sebagai pengaman atau keamanan di jati diri Pak Nando atau gimana Pak? Iya, karena dari jati diri sendiri saya sudah ada keamanan seperti iya. penjagaan gitu ya. itu sudah ada. Itu kalau boleh tahu, itu kan soal keamanan atau juga jati diri itu kan, kenapa Pak Nando kan harus memilih Satpam? Sebenarnya kenapa nggak Pak Nando itu harus mengikuti tes polisi, TNI atau Polri? Kenapa jalurnya ke Satpam? Itu kalau boleh saya tahu Pak, kenapa itu Pak? Kalau untuk tes TNI Polri itu sudah saya coba sih, Ron. Tapi mungkin belum takdir. Iya. Jadi larinya ke Satpam. Larinya ke Satpam karena jiwa keamanan kita masih ada ya. Jiwa keamanan masih masih jiwa di jati diri itu keamanan, jadi lari ke Satpam. Berarti iya. ada jiwa korsa ya. Iya, jiwa korsa masih melekat. Nah, di sana jangan ragu-ragu Pak Nando. Sudah tes berapa kali? Udah berapa kali tes biasanya? Polisi 2 kali. 2 kali. TNI 2 kali. 2 kali. Oh, berarti sudah jadi jati diri, udah jadi keamanan, berarti larinya ke Satpam Pak Nando. Iya. Tuh, di sana jangan pernah nggak ada ragu untuk jadi Satpam Pak Nando. Enggak ada ragu kok. Jangan sungkan dan jangan malu, harus percaya diri. Nah, di sana tuh apa kata Pak Nando, jangan pernah ragu dan jangan pernah malu ya, jangan jadi malu, seorang ya. Satpam itu ya. Nah, setelah Pak Nando, sebelum itu juga Pak Nando kan di salah satu supermarket nih di Kuitmat, itu penjagaan di sini gimana Pak Nando? Kalau boleh saya tahu. Kalau untuk penjagaan di sini kami ada itu namanya Turjawali. Itu Turjawali apa itu Pak Nando? Itu udah dijelasin tuh. Mungkin Ya. ada sana juga yang belum pernah nonton atau belum pernah lihat channel saya, kan mungkin harus tahu nih Turjawali itu apa Pak Nando? Ya. Bisa diulangi lagi? Turjawali itu ibaratkan singkatan kan. Singkatan. Tur itu mengatur lalu lintas untuk area parkiran. Ja. Ja.
menjaga sekitaran area. Jaga Turjawa. Wah itu mengawas. Mengawas ya. Li Ya. itu Li itu melindungi. melindungi sekaligus juga patroli mungkin. Iya, Seperti gitu. seperti itu ya. Nah, tuh di sana di bagian tugas satpam tuh sekali lagi mungkin di video sebelumnya udah dijelasin, Pak Nan juga lebih jelasin, mungkin di sana lebih tahu lagi tentang apa itu tugas satpam itu dari Turjawali. Tur pengaturan, penjagaan, itu pengawalan dan itu patroli atau juga melindungi. Nah, itu juga Pak Nando, kebetulan kan saya sering lewat di salah satu ya pokoknya sering keliling lah itu melihat satpam itu ada seragamnya beda-beda itu. Iya, ada, Itu iya. ada yang saya lihat bajunya baju biru putih, terus ada baju biru semua, terus ada baju hitam gitu. Itu apa maksudnya baju seragam? Itu untuk satpam itu security itu ada berapa seragam kalau Ya. biasa? Kalau untuk security ada 3. Ada tiga seragam ya? 3 seragam. Yang pertama itu PDH, singkatannya dari pakaian dinas harian. Ya. Biasanya warna putih sama celana biru dokter. Dokter. Itu guna PDH itu untuk apa itu Pak Nando? Untuk bertugas biasanya sih di perkantoran, Di perkantoran, di bank. Bang, Ya. pokoknya tergantung instansi ya. Ya, tergantung instansinya sih. Ron. Kalau PDL, PDL itu pakaian dinas lapangan. lapangan itu fungsinya Warnanya biru dongker kan? Biru. dongker. Fungsinya untuk di lapangan, Ron. mengatur Ya, jadinya. mengaturnya. Jadi dari Turjawali tadi kan itu Ya. terdapatnya pengaturan, Iya, pengawalan dan pengaturan seperti itu. Ya. pengawalan. Nah, terus kalau untuk baju safari itu apa itu Pak? Itu safari, baju hitam. Oh seperti Pak Nando Ya, pakai ini ya? seperti saya pakai ini. Oh ini baju safari namanya. Ya, Oh, biasanya oke. di hotel-hotel, di supermarket Oh, gitu. itu harus baju safari. Iya, harus safari. Tergantung instansi Pak Nando. Iya, tergantung instansi. Nah itu juga kan saya melihat juga nih dari baju 3 seragam itu saya melihat tuh jenis kayak ada atribut. Nah itu tuh apa aja tuh yang ada di seragam 3 seragam itu kan? Seperti Kalau- PDL safari. Kalau untuk atribut PDH sama PDL itu hampir sama sih, Ron. Bersama. Ya, ada tali kur kan. Oh tadi yang ada periwitnya itu Ya, ya? ada Oh, peluit. itu. Kalau untuk PDH itu warna hitam. Warna hitam. Ya, kalau untuk PDL warnanya putih, Warna sih, Ron. putih. Terus ada di sini ada gadanya nanti sih, Oh, Ron. di sini harus ada gada Iya, ya? harus ada gada. Fungsi ada gada itu apa itu? Itu ini menandakan karena kita sudah pendidikan udah bisa. bisa Iya, seperti Ron. Pak Nando udah diksar Udah gitu ya? disar. Oh. Terus ada kopel. Kopel. Sama kayak Heeh. ada warna hitam. Warna hitam itu untuk PDH. Seragam PDH ya? Ya, kalau warna putih untuk PDL. Itu biasanya saya lihat juga tuh satpam-satpam lain kayak ada untuk HP, terus ada tongkat borgol itu memang harus dipakai atau gimana itu Pak Nando? Ya, itu ibaratkan pelengkapnya sih, Ron. Pelengkap ya? Ya, itu kan ada tempat tongkat. Tempat tongkat. Itu untuk tongkat. Tongkat. Untuk borgol di sini. Borgol juga Ya, ada. untuk HP. Jadi di atribut tongkat sama bogol tadi itu fungsinya ada nggak Pak Nando apa gimana? Itu kan untuk jaga-jaga sih, Ron. Seperti Jadi tongkat Polri. ya, dipakai. Nah, itu apa fungsinya untuk keamanan atau gimana? Fungsinya untuk keamanan kan, untuk memukul dan menangkis fungsi Oh, Jadi tongkat. fungsi itu tuh misalnya kalau kita ada keributan, kalau ada ya bermasalah, jadi itu harus ibaratnya tameng gitu ya. Iya, Seperti ibaratkan itu. tameng. Itu kalau borgol, Borgol itu bisa digunakan kalau dia memakai senjata api atau apa kan. seperti itu. Misalnya ada maling nih tertangkap, itu kita harus dibogol ya. Kalau di sekitaran area kita, itu masih tanggung jawab kita, Ciron. Nah, Iya. misalnya ada di tempat Pak Nando nih, ada maling dapat, nah, Iya. terus itu harus diborgol. Iya, Itu kita guna borgol. ya, borgol Ya, tadi ya. langsung kita Amankan ya? Amankan. Amankan. Langsung kita telepon ke pihak polisian Oh, ya. biar berwajib. Ya, biar berwajib. Nah, itu di sana. Jadi dalam posisi seragam tadi itu kan ada baju PDH, PDL sama safari. Nah, kata Pak Nando tadi jelasin baju PDH itu atributnya hampir sama-sama PDL, cuma beda warna. Nah, juga atributnya seperti tongkat Polri sama borgol itu untuk tameng kita. Misalnya ada kejahatan, kita kan gunakan itu. Gunakan tongkat Polri sama borgol tadi. Nah, seperti itu Pak Enang Iya, ya. iya, Seperti iya, itu. iya. Nah, jadi itulah di sana pokoknya kalau sekitar kita udah jadi diksar tuh harus kalau kita udah jadi satpam itu kita harus kuat mental ya. Iya, harus kuat mental, percaya diri kita. Kita juga harus ada bekal ya, Ya, untuk bekal. siap untuk Bekal untuk persiapan persiapan kita tugas itu ya. ditugaskan. Nah, itu ngomong-ngomong Pak Eno masalah PIN.
Itu pinnya cuma satu itu aja atau Oh, gimana? enggak. Di sini kita pinnya ada 3 tahapan. Ada 3 tahap. Itu apa jawaban Anda? Ada gada pratama, Gada pertama, gada madya, madya, sama gada utama. gada utama. Iya. Itu ada bedanya nggak dari gada pertama, gada madya, gada utama? Ya, di itu aja ada tingkatan kita, Ciron. Gada pertama kita seperti saya masih anggota, Ciron. Nanti anggota. Ya. Kalau gada madya, Gada madya itu naik satu tingkat gitu kan. tingkat itu jadi apa? Jadi kasat gitu. Oh, kepala sapam. Ya, kepala sapam Kepala disingkat sapam. kasat. Jadi kalau gada utama tadi Gada utama bisa mendirikan PT kita. usaha, Ya, satu perusahaan. Pak Nando. Itu Bisa naungi. seperti mana? Seperti ini ya Pak Nando ya? Pin-pinnya ya? Ya, fotonya kayak gini. Seperti ya. Nah ini di sana masalah pin-pin tuh. Ini namanya pin gada pratama, di tengah itu gada madya, di pinggir sini gada utama. Nah, jadi di sana harus tahu masalah pin-pin tuh. Kalau ketemu sama sapam kan itu kan sudah di sana tahu nih, ada yang sini itu namanya pin gada madya, gada pratama. Terus di atas lagi gada madya, terus di atas lagi gada utama. Nah, itu selain itu Pak Nando, untuk Pak Nando kan udah diksar nih. Iya. Udah diksar, kalau boleh saya tahu Pak Nando semasa diksar tuh apa yang dapat di diksar itu? Dapat di desa itu banyak bekal, Ciron. Oh, banyak bekal. Ya, Terus bekal. seperti apa? Dapat pelayanan apa, belajar atau ada bela diri waktu diksar tuh, apa sih yang didapat di diksar tuh? Apa udah kalau dari video sebelumnya itu Bang Lus bilang ada belajar bela diri, terus pelayanan, terus juga ada belajar pencak silat. Itu Pak Nando dapetin nggak waktu di diksar itu? Pak? Iya. Dapat pelayan dari apa? Dipraktekkan kita kan cara pelayanan, cara mengatur tadi, ya terus mengatur, terus latihan tongkat, borgol, borgol, sama ya bela bela diri. diri. Berarti Kita di dipraktekkan. dalam diksar itu yang kita dapat itu harus kita cerna ya, kita ambil ya untuk bekal kita di tugas Pak. Ya, jadi kita memotivasi diri kita sendiri kan dari pendidikan diksar, kita bekali untuk persiapan kita menuju tempat dinas. Hasil Hasil tugas ya, nanti. tugas Jadi orang nanti. tua di sana. Jadi waktu kalian diksar itu harus pahami dan harus kalian pelajari untuk pembekalan. Waktu kalian keluar diksar itu sudah adik sana pegang bekal itu dan siap untuk ditempatkan di tempat tugas masing-masing. Iya, Untuk benar support sekali, mental ya. tuh di sana. Mungkin Pak Nando untuk nanya-nanya lagi, selagi Pak Nando lagi piket nih, lagi jam piket Pak Nando ya? Iya, piket malam. Piket malam. Nah, untuk piket malam kan mungkin untuk saat ini di daerah Kuit Maning nggak ada yang merasa curiga nggak Pak Nando, untuk atau ada yang apa atau mana? Masih aman-aman aja ya? Oh iya. Untuk saat ini ya? Selama saya bertugas di sini, alhamdulillah masih aman-aman Masih aja. aman-aman ya. Iya. Yang penting kita was-was, kita jaga karena kita keamanan kan, jangan terlalu lengah gitu ya. Jadi benar, kita Ciron. harus ya mantau-mantau terus. Ya, Pak, mantau-mantau. Berarti Pak Nando mungkin patroli di sini ada. Ya, patroli biasanya saya juga patroli ke belakang kan, Belakang. 1 jam sekali. Ya, Ciron. Iya. Nah di sana pokoknya di sana itu jangan pernah ragu lah untuk jadi satpam, jangan rendah hati, malu-malu. Nah contohnya Pak Nando nih, dia nggak ada rendah hati atau malu-malu untuk kalian, untuk semua lah. Nah di sana. Nah mungkin itu aja lah Pak Nando yang saya tanya-tanya sama Pak Nando nih. Mungkin lain waktu saya bisa hadir sini lagi, mungkin kan main lagi sini. Iya, Ciron. Mungkin nanya-nanya Bisa. lagi untuk masalah sapam ini. Mungkin sebelum penutupan nih Pak Nando, mungkin ada motivasi untuk adik di sana di rumah yang nonton channel Cik Rono nih. Mungkin ada motivasi untuk Ya, di sana. boleh. Motivasi untuk kita semua ya. Saya aja karena jiwa keamanan saya masih ada, meskipun belum lulus tes Polri, TNI, tapi jangan malu untuk jadi satpam. Makanya selagi kerja sapam ini halal, kita jalan. Ya, karena kerja kita ini halal, Halal, ya. tidak membebani orang, Ya. kita tidak minta makan sama orang. Nah,
selagi kita bisa untuk bekerja ya kerja lah. Iya, kerja. Siapin mental aja Pak Nando. Siap mental kita. Nah di sana tugasnya apa yang kata Pak Nando tadi, motivasi tadi, kita tuh harus kuat mental ya, setidaknya kita tidak minta-minta lagi sama orang tua, bahkan Iya. kita udah kerja seperti itu nama sana. Nah oke, itu aja Pak Nando. Untuk malam ini sebelumnya saya minta maaf untuk ganggu Pak Nando lagi Iya, weekend. iya. Nggak apa-apa Pak Nando ya. Ya nggak apa-apa Ciron. Nah mungkin itu aja yang bisa saya tanya-tanya sama Pak Nando. Mungkin untuk sampai sini aja Pak Nando, sekaligus selamat malam. Ya, bertugas, Pak Nando. selamat Ciron. Terima kasih atas Oke. kunjungannya. Nah, oke, di sana sampai sinilah percakapan tanya jawab sama Pak Hernando di Kuitmat, Jalan Kalimantan, Romakmur. Mungkin video selanjutnya Cik Ronron bakal cari tahu satpam-satpam yang Cik Ronron datangi. Oke. Untuk saat ini Cik Ronron pamit, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.